ukuran saja, Dr. Sofyan Rofi, Pak Dian Putra, Pak Bahar, dan mungkin beberapa dosen yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Dekan, Kaprodi, Wakil Dekan, serta seluruh dosen FAI UM Jember, serta saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan dari Pak Dekan, Dekan FAI UM Jember untuk hadir dalam kuliah tamu ya. Jarang ke Jember jadi masih disebut tamu. Kalau sudah sering nanti nggak tamu lagi. Jadi kuliah tamu pada prodi, terutama prodi PAI dan ekonomi syariah. Topik yang ditawarkan saya kira sangat menarik untuk saudara-saudara mahasiswa semua yang menempuh pendidikan di UM Jember, ya, baik dari berbagai jalur penerimaan, termasuk kata Pak Dekan ada yang beasiswa Madin juga ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, di samping yang muncul di website yang dibacakan Pak Hairul Huda tadi ada yang belum disampaikan kalau saya aslinya Lamongan ya. Lamongan nggak jauh dari Jember dan punya saudara-saudara di Jember juga. Ya, mungkin sebagian kenal Bu Niam ya, Lilik Niamah itu Ini sepupu panggilannya. saya. Saya lahir dan besar di Babat Lamongan, kemudian sekolahnya STM, yang lainnya tadi sudah disebut oleh Pak Huda. Kemudian saat ini di samping di rumah sebagai ayah dari 3 anak, saya menjadi guru juga seperti para dosen yang di sini, serta nanti para calon guru dari PAI. Saya S1-nya di pendidikan matematika, kemudian di program pasca sarjana di pendidikan guru vokasi. Kemudian yang tadi sudah disampaikan di Muhammadiyah, saya mengurusi 165 perguruan tinggi Muhammadiyah itu, dan alhamdulillah dipercaya juga oleh pemerintah untuk menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, ya, yang ngurusi sekian ratus ribu sekolah dan madrasah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi tentang fenomena yang melingkupi kita semua dan menjadikan tantangan bagi kita semua, para calon guru, ya, terutama guru PAI, ya, sebab kalau ada masalah apapun di sekolah, ya, entah itu yang nomor 4 itu dekadensi moral, ya, ada kasus yang terkait dengan akhlak dan keberagamaan, maka yang sering menjadi tersangkanya itu adalah guru PAI. Ya, ini harus dari bahwa di antara perubahan masyarakat, perubahan teknologi, cara orang tua mendidik, dekadensi moral, termasuk kalau kita bicara korupsi, kolusi yang tadi sempat disinggung. Kalau ada masalah apa saja dengan siswa kita terkait dengan moralitas, maka saudara-saudara ini nanti akan dimintai jawaban. Bagaimana pendidikan agama Islam yang dilakukan, ya. Itu baru di dunianya ya, di akhiratnya semoga kita dibebaskan Allah dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kita selalu menjadi tumpuan
menjadi tumpuan ketika ada terkait dengan moralitas, dengan agama yang terjadi dengan anak-anak bangsa. Sehingga ini adalah sebuah tantangan dan pada saat yang bersamaan adalah kesempatan yang luar biasa bagi saudara-saudara nanti saat menjadi guru atau yang sudah menjadi guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan agama kita sehingga bangsa Indonesia itu lebih agamis ya, lebih saleh secara agama dan sosial. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, generasi milenial ini memiliki kelekatan yang sangat tinggi dengan teknologi. Nanti saya akan sampaikan beberapa slide berikutnya. Nah, terutama attachment atau kelekatan dengan IT ya, information and technology ya, termasuk dengan internet, dengan gadget dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira Pak Sofyan, Pak Hairul, Pak Dian itu dididik oleh orang tua dengan cara pendidikan yang berbeda dengan bagaimana cara kita mendidik anak-anak milenial. Apalagi setelah pandemi COVID ini kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikan, kita menjadi saksi bahwa anak-anak yang mulai SD itu sekarang sudah bangun itu sudah HP ya. Nanti kita lihat. Nah, itu saya kira perubahan yang sangat besar yang harus diantisipasi oleh guru-guru agama, guru-guru PAI di sekolah-sekolah. Dekadensi moral kita juga dengan perluasan internet, medsos, ya, WA, semuanya itu kita bisa menyaksikan bahwa ada kasus-kasus yang sangat memprihatinkan ya dari generasi milenial ini. Nah, keadaan guru juga lebih perubahannya juga sangat banyak karena kita dituntut oleh banyak sekali tuntutan ya. Sampai suatu saat Prof. Azumadi Azra itu mengatakan bahwa beban administratif guru itu luar biasa beratnya, belum lagi tantangan untuk mendidiknya. Ya. Kita sebagai dosen juga merasakan tantangan administratif juga sangat berat, meskipun sudah ada perubahan misalnya dalam konteks riset misalnya, tapi tetap tantangan dari sisi administratif itu seringkali mengganggu tugas dan kinerja guru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara yang saya cintai, bahwa kita perlu membangun bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa keberagamaan itu terimplementasikan dengan baik. Ya. Bahwa kejujuran itu menjadi tidak hanya mata pelajaran yang kita sampaikan, subjek yang kita ajarkan, tapi betul-betul mewujud dalam kehidupan kita. Saya sangat prihatin ya, Pak Sofyan, dulu waktu anak saya pulang dari Australia masih kecil-kecil itu, yang paling kecil kelas 1 naik kelas 2 SD itu menangis karena sedang antri di UAD, itu anak-anak kecil yang lain saling merebut ya. Jadi budaya antri misalnya itu di Indonesia masih sangat jauh ya, masih sangat jauh. Budaya antri, kejujuran di sekolah itu masih sangat luar biasa karena apa? Kadang-kadang tuntutan yang kita hadapi itu anak-anak dituntut untuk punya nilai yang tinggi ya. Nilai akademik yang tinggi, tapi kejujuran itu kadang-kadang bahkan di negeri yang mayoritas Muslim seperti Indonesia ini, kejujuran itu masih menjadi barang mewah. Ya. Nah, yang kami amati ketika anak-anak pulang dari Australia yang kata orang itu negerinya kafir itu, ternyata dari sisi kejujuran, kesantunan, ya, rule of law itu, taat aturan itu luar biasa dijunjung tinggi. Ya. Jadi yang menarik kalau di Indonesia, Pak Sofyan, Bapak Ibu, jadi
cara kita memaksa anak-anak kita untuk belajar, terutama para guru ini, calon guru juga, sebagian besar kita memaksa anak-anak belajar dengan memberi ujian yang banyak. Semakin banyak ujian baru belajar. Tapi sayangnya setelah ujian itu lupa semua yang tadi ditanyakan ya. Jadi ada kecenderungan bahwa belajar itu untuk nilai ya. Sebab kalau nilainya nggak bagus, orang tua marah, gurunya juga marah. Nah, ini sementara kalau contoh di Australia misalnya, itu agar anak-anak belajar itu dibuat suasana belajar itu menyenangkan. Oh, belajar itu senang, belajar itu gembira ya. Nah, ini yang bedanya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau kita meminta anak kita untuk belajar, caranya kasih ujian, kasih tugas, kasih soal, baru ujian. Nah, ini sangat sederhana tapi sangat signifikan ya. Kalau di mereka, agar anak-anak belajar, suasana belajarnya dibuat menyenangkan. Jadi anak-anak sekolah dari jam 3 sampai jam 9 itu pulang itu gembira sekali nyanyi-nyanyi ya. Nah, di Indonesia ini sebaliknya, pulang sekolah itu terlalu berat oleh buku yang ada di punggungnya itu dan sampai rumah stres. Oke, saya kira ini menarik bagi sistem persekolahan kita, bahwa kejujuran itu nama bahasa Inggrisnya itu paramount ya. Jadi puncak yang perlu kita bangun dalam semua sistem pendidikan itu jujur. Ya, kejujuran itu bagian dari akhlak karimah yang langka. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bergerak ke sini. Ya, saya tadi mengatakan bahwa attachment, kelekatan anak-anak milenial dengan teknologi, dengan internet, dengan sosmed, dengan mobile phone itu luar biasa. Ini survei yang dilakukan oleh Hotsuite ini baru Januari kemarin ya, 2021. Januari 2020 ya, Januari 2020 saat sebelum pandemi ya. Apalagi setelah pandemi. Jadi populasi kita 272 juta ya, 1. Tapi ya yang punya HP itu 338 juta, 2. Saya nggak tahu Pak Sofyan, Pak Hairul HP-nya 1 apa 2? Pak Dian, semoga 1 ya. ini pada orang berumur itu 16 sampai 64 ya. Jadi populasi kita 272,1 juta. Mobile phone connection ya. Itu ada 330. Jadi 124% ya dari penduduk ya. Kemudian pengguna internet itu ada 175,4 juta. Kemudian yang aktif di sosmed itu ada 160 juta orang. Luar biasa keadaan ini, dan itu adalah sebagian besar adalah milenial ya. Jadi survei ini mensurvei ya pengguna gadget pada penduduk usia 16 sampai 64 tahun, jumlah penduduk kita 272 juta, tapi jumlah HP segitu. Dengan demikian jumlah HP itu lebih banyak 66,1 juta dengan jumlah penduduk ya. Ya, mungkin ada mahasiswa yang sudah HP-nya 2, ibu-ibu yang HP-nya 2, 1 untuk urusan rumah, 1 untuk urusan kantor. Ini menyebabkan jumlah persentuhan generasi muda itu dengan gadget luar biasa. Nah, ini kepemilikan gadget ya. Jadi penduduk berusia 16 sampai 64 tahun ya. Jadi 96% itu punya HP ya pada usia segitu. Kemudian 94 itu berbentuk smartphone. Jadi yang kira-kira HP jadul yang bisa untuk melempar itu selisihnya hanya 2% ya, HP-HP yang lama, yang hanya bisa untuk telepon ya. Kemudian non smartphone ya, kemudian ada laptop, desktop komputer. Sekarang anak-anak SMA
Atau mahasiswa kuliah itu kalau nggak punya laptop itu saya kira itu ya sudah menjadi fenomena langka. Nah ini kelekatan yang luar biasa. Nah nanti bagaimana implikasinya dengan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ini lihat survei ini, jadi spending time anak-anak kita atau orang yang 16 sampai 64 tahun itu hampir 8 jam sehari itu menggunakan internet, ya. 7 jam 59 7 hour 59 minutes ya, hampir 8 jam, sepertiga umur itu untuk bersentuhan dengan internet. Saya ini juga diminta Pak Sofi tetap harus berhubungan sama internet karena ngisi gini pakai platform internet juga ya. Ya jadi tuh hampir 8 jam, kalau kita bilang istirahat 8 jam, 7 jam atau 6 jam, kita bisa lihat di sini bahwa anak-anak kita itu 8 jam, apalagi masa pandemi saya kira akan sangat berubah lagi kalau survei tahun 2021 ya. Sosial media itu 3 jam ya. Kemudian ini daily loh Pak ya. Ini lihat di average daily time ya, bukan monthly ini ya. Bukan bulanan, ini harian ya. Segitu itu. Televisi hanya 3 jam, semakin menurun. Kemudian live streaming, ya musik, game berapa itu? 1 jam 23 menit ya. Nah, kelekatan anak-anak dengan internet luar biasa. Jadi alokasi untuk menggunakan internet itu hampir 8 jam habis di depan internet, 8 jam untuk tidur ya. 8 jam yang lain untuk belajar, salat, makan, ngurus rumah, ngaji, nggak tahu masih sempat nggak itu ngaji. Dan 3 jam 26 menit untuk medsos ya. Ya, kita mungkin menjadi bagian dari situasi ini, hanya mungkin lebih dewasa. Nah, tantangan kita kepada anak-anak itu adalah bagaimana mendidik mereka untuk memilahnya, ya, menseleksinya. Kemudian kita lihat lagi apa yang paling banyak dibuka, ya. Ini ternyata guru utama mereka itu Pak Hairul itu Google ya. Jadi bukan tanya ke Pak dosen. Kalau butuh apa-apa itu tanya ke Google ya. Jadi coba lihat monthly traffic-nya ya, tiap bulan itu 1,689 miliar kali ya. Kemudian YouTube ya. Kemarin di masjid saya ada jamaah yang nggak bisa buka jok sepeda motor Pak Hairul. Itu bukan tanya atau bukan dicoba-coba. Coba di YouTube gimana caranya buka. Ya. Jadi YouTube, Google itu menjadi tempat bertanya yang paling nyaman karena nggak malu tanya apapun. Meskipun kalau pada tanya pada dosen ini penting untuk guru ya. Tolong nanti jadi guru, jadi dosen, apapun pertanyaan siswa harus kita hargai ya. Sebab kalau enggak mereka enggak tanya ke Bapak Ibu, tanyanya ke Google ya. Fakta sudah seperti ini, kalau cara kita mengapresiasi murid kita bertanya, dan itu yang bedanya, harus ada bedanya dong Google sama guru. Apa? Sama kadang-kadang Google itu jawabannya bisa ratusan yang kita temukan dari dari internet misalnya. Jadi Google itu menjadi tempat bertanya. Terus gimana Bapak Ibu menjadi guru? Nanti disepelein sama siswanya. Ya, kalau Bapak gimana caranya menghadapi dengan seperti ini ya. Mungkin di kelas Bapak Ibu kita amati, siswa kita bisa bertanya, tapi kalau dia nggak puas pasti googling setelah itu ya. Wah, saya ragu-ragu jawaban Pak Hairul tadi, benar nggak itu ya. Coba googling aja ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang kita nggak bisa hindari ya. Google nomor 1, YouTube nomor 2, Facebook, Tribun ini luar biasa, Detik, Instagram, WhatsApp, ya macam-macam ya. Ada nanti bisa dilihat di laporannya itu. Pencarian informasi pengetahuan via internet ya, Google 1,6989 miliar per bulan, YouTube
651,3 juta per bulan Facebook. Nah, pertanyaan saya, gimana guru ya? Kalau ada pertanyaan misalnya apa misalnya arti bacaan doa ya. Saya kira siswa kita kalau ada gitu bukan belajar dari buku, Pak. Dia cari Google dulu karena di situ itu paling paling sederhana. Kalau buku nyari dulu halaman berapa, lihat daftar isi. Kalau ada indeksnya bisa dicari di situ. Misalnya berapa zakat, misalnya nisabnya zakat emas ya. Coba aja kalau kita beri tugas di rumah, yang dibaca oleh siswa itu bukan buku tentang zakat yang kita berikan, tapi lebih baik googling aja dari HP-nya. Terus gimana nih peran ustadz, orang tua ya dalam konteks pencarian informasi ya. Ini adalah fenomena yang harus kita hadapi. Nah, dari tadi yang angka pengguna internet tadi, apa sih yang paling sering dilihat ya? Ternyata video ya, video ini nomor 1 ya. Video online, entah itu YouTube, macam-macam ya. Nggak tahu, mungkin TikTok ya. Saya kebetulan tidak install TikTok, Pak Hairul ya. Tiap buka itu ada tawaran install TikTok, tapi tak abaikan, nggak tahu seberapa lama bertahan ya. Ya, sebab kalau diketahui Pak Hairul, oh ternyata Pak Sayuti unduh juga aplikasi TikTok. Wah, nanti jamaah saya di masjid nanti pada itu. Wah. Jadi pertama online video, vlogs ya, listen to music ya, listen to online radio station ya, kemudian listen to podcast. Ini adalah fakta lain yang apa yang dilakukan di internet, 99% itu nonton video, vlog, kemudian dengerin musik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini bagaimana menawarkan alternatif ya dari ketergantungan siswa kita. 16 itu apa? SMP, SMA ya. Mungkin fenomena di bawahnya yang nggak disurvei tidak banyak berubah. Di antara banjir informasi, banjir pengetahuan, banjir pelajaran yang disediakan oleh internet, itu yang tidak dimiliki oleh internet itu adalah cinta, ketulusan, perhatian, sentuhan kasih sayang maksudnya ya, dan doa tulus seorang guru. Nah, ini yang perlu menjadi tawaran alternatif ketika anak-anak kita itu sekolah. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi dalam konteks knowledge-nya, ya, kognitifnya itu dari jutaan sumber. Tapi dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan perkuliahan, dalam lingkungan keluarga, itu yang nggak dimiliki oleh internet yaitu cinta, tunjukkan bahwa kita itu mencintai mahasiswa kita, mencintai siswa kita secara tulus, ya, menerima mereka apa adanya. Nah itu yang nggak ada di internet. Guru ditantang untuk menawarkan ini di kelas, ya, tulus, ya. Sudah dia bisa cari informasi banyak dari internet, di sekolah hanya dimarahi terus, ya. Kata-kata gurunya kasar, kata-kata gurunya mengancam, mereka bisa sama sekali tidak menggunakan guru. Sehingga sangat penting bagi guru untuk belajar bagaimana cara mendidik di dunia yang penuh dengan ketergantungan yang sangat besar dengan internet ini. Karena itu kepada calon guru ataupun guru yang ada di ruangan Zoom ini, mari kita bangun, mari kita tumbuhkan di ruang kelas kita itu cinta, ketulusan, perhatian, ya. Bapak Ibu ya, kepada murid kita, tatapan mata kita itu penuh makna ya. Karena itu jangan sia-siakan ya. Meskipun hanya jempol begini ya, meskipun hanya pujian ya kepada anak-anak itu luar biasa maknanya untuk membangun sikap bahwa di luar dunia maya yang seperti itu
itu ada guru yang menawarkan cinta, ketulusan, perhatian, kasih sayang, dan doa itu. Nah, ini prinsip dasar yang menjadi spirit ya pada saat kita menghadapi siswa-siswa, anak didik, peserta didik atau apapun namanya yang hidup pada zaman yang seperti ini. Kita harus menawarkan itu, melengkapi dunia internet yang sedemikian luar biasa itu, apalagi masa COVID itu, dengan sesuatu yang tidak mereka dapatkan di dunia maya. Ya, berikan pujian yang patut kepada anak-anak kita, tunjukkan bahwa guru menerima mereka apa adanya, karena kita nggak bisa milih murid kita yang ada di kelas itu, mahasiswa kita. Kalau mau cari yang pinter-pinter ya pindah ke sekolah yang lain, tapi itu bukan pilihan. Jadi karena kita tidak bisa memilih siswa-siswa kita, ya yang ada itu dicintai dengan tulus, kasih perhatian, ya sentuhan kasih sayang yang mungkin bahkan di rumahnya tidak ada, ya termasuk doa. Saya dulu sering diajari bapak saya, Pak Huda. Nggih, Pak. Bapak saya guru SD, ya mbah saya itu guru SD juga zaman Belanda, ya. Bapak saya sering menasihati karena saya kan sekolah di IKIP jadi guru ya. Ya bapak saya sering nih kalau ada muridmu yang nakal kasih doa selawat aja. Begitu masuk sekolah kasih doa selawat, pandang matanya sama kasih doa selawat. Nah ini kadang-kadang guru nggak tahu ya, guru-guru sekarang masih melakukan itu enggak ya. Kasihlah doa anak-anak kita itu doa yang tulus. Siapa yang senyumnya paling manis, saya doakan kamu jadi orang sukses ya. Kamu bisa haji umur 20 tahun ya, atau haji umur 30 tahun. Nah, saya kira ekspresi-ekspresi gini ini penting bagi guru untuk memberikan sentuhan yang berbeda kepada siswa kita. Siapa yang sekolah paling rajin, tak doakan nanti dapat pasangan suami istri yang soleh solihah ya. Pasti mahasiswanya Pak Dian pada seneng itu, semangat kalau doanya dapat istri yang soleh solihah, yang cantik, yang kaya raya ya. Nah Bapak Ibu ini resep sederhana ya, bahwa ketulusan kita, perhatian, sentuhan kasih sayang itu salah satunya adalah kita doakan agar anak-anak kita itu sebagaimana doa kita setiap hari ya. Misalnya Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa ya. Kita anggap adalah mereka anak-anak kita, Robbi habli minas sholihin ya. Saya kira ini yang tidak ada di internet. Doa-doa itu enggak ada di internet. Ya. Ini yang tidak dimiliki oleh internet, dan guru yang nanti akan menghadapi situasi yang ketergantungan dengan internet lebih tinggi itu harus menawarkan sesuatu yang berbeda. Jadikan suasana kelas itu penuh ketulusan, penuh perhatian, penuh cinta antara guru dengan siswa, siswa dengan guru. Jadi yang kita bangun itu bukan takut dengan guru, tapi hormat dan cinta dengan guru, kasih sayang dengan guru. Karena itu yang nggak ada di internet. Ya, personal bonding itu nggak ada di internet. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh guru PAI ya? Ya, yang pertama nanti akan saya sampaikan di bagian slide berikutnya. Pertama, motivasi yang lurus dan jernih ya. Dengan tantangan pendidikan yang luar biasa berat ya, luar biasa. Ya banyaklah kita Bapak Ibu kita tentu semuanya pernah sangat prihatin ada guru siswa yang menendang gurunya. Ya. Dulu Bapak Ibu yang saya hormati, saat saya masih SD ngaji di masjid itu, ya zaman dulu kan paman saya di masjid ngajar itu kan pakai sajadah di kata orang Jember apa itu? Kita dipukul dengan sajadah lah ya. Di masjid nangis itu, pulang itu tidak kemudian dimarahi
orang tua menyalahkan gurunya, orang tua kita itu menyalahkan kita dan besok harus berangkat lagi ke masjid. Nah, saya di Jogja ngajar itu, saya marahi murid ngaji saya itu yang keluar orang tuanya. Di rumah saja nggak pernah dididik keras. Masa di masjid kalau rame diberi hukuman seperti itu. Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Kita harus memiliki motivasi yang lurus dan jernih sebagai guru PAI ya. Saya sarankan kepada mahasiswa PAI yang terdaftar di Unmu Jember ini, Anda pengen masuk ke Unmu Jember untuk belajar di pendidikan agama Islam, tidak hanya untuk motivasi, oke lah, motivasi karir, motivasi gaji boleh ya, tapi itu tidak cukup ya. Dengan tantangan mendidik yang luar biasa berat ya, dengan kualitas orang di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang baik, berharap sekolah mendidikan tawaran pendidikan yang lebih baik. Tapi faktanya tidak seperti itu. Sehingga ini sangat penting untuk saya ingatkan bahwa Anda mahasiswa PAI belajar cara mendidik ya pendidikan agama Islam harus dengan niat yang lurus. Sebab kalau enggak, saudara-saudara yang saya cintai, maka kita bisa tersesat dengan profesi guru ini, apalagi guru agama. Ya. Jadi harus motivasi yang lurus dan jernih, nanti akan saya sampaikan. Dedikasi yang tulus, oke, nanti saya sampaikan, belajar terus belajar. Oke. Kelebihan yang tidak dimiliki oleh profesi bankir, ya, oleh apoteker, ya, oleh dokter, atau insinyur apapun, itu adik-adikku yang saya cintai yang belajar di PAI ini adalah Anda sebetulnya kita semua, guru, dosen juga, yang hadir di ruangan itu memiliki profesi yang misinya sangat mulia. Ini yang nggak boleh dilupakan, ya. Meskipun mungkin gaji dosen belum baik Pak Hairul ya, tapi jangan dilihat hanya gajinya ya. Tapi amal jariah Bapak Ibu itu luar biasa ya. Termasuk nanti para guru PAI di sekolah. Kita tahulah ya, gaji guru di madrasah misalnya juga ya apalagi madrasah swasta ya. Itu penuh perjuangan ya. Tapi Anda harus melandasi tugas itu dengan misi mulia untuk amal jariah. Kenapa? Karena kita memfasilitasi anak-anak kita yang ingin menjalankan kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin itu. Dan ini biasa, sangat itu. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para calon guru adalah bahwa Anda menjadi guru, Anda mendidik orang, itu salah satu landasan yang sangat kuat adalah filosofi amal jariah. Ya. Mereka yang belajar di sekolah, mereka yang kuliah di Unmu Jember ini adalah mereka yang kata orang itu dalam kata hadis itu, kata Nabi itu sebagai fi sabilillah. Wa man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Ya, hatta yarji, sampai mereka kembali ke rumahnya, ya. Nah, yang hadis riwayat Muslim itu ini yang sangat terkenal, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jadi ini saya anggap dari niat lurus tadi itu sangat penting bagi kita, para dosen dan para calon guru, para guru, bahwa kita mendedikasikan kita itu, waktu kita, itu adalah untuk amal jariah yang insya Allah adalah pahalanya itu adalah disebut dengan sedekah jariah itu. Terputus amalnya, dan kalau ilmu yang kita ajarkan Bapak Ibu ya, kita mengajarkan cara mereka sholat, kita mengajarkan akhlakul karimah, kita ajarkan kepada mereka untuk mendoakan orang tuanya, mendoakan kakek neneknya, dan mereka mengamalkan itu, insya Allah menjadi amal jariah kita semua. Dan itu tidak dimiliki oleh profesi lain. Ya, saya tidak sedang menghibur, tapi ini perlu
betul-betul direnungkan bahwa para mahasiswa yang kuliah di PAI ini bahwa Anda memiliki kelebihan dari situ. Ya. Gajinya biasa-biasa, tapi Anda punya motivasi, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Bahkan saya sering menyitir juga yang sangat sering saya sampaikan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyanam hayatan thayyibah. Kalau kita mengajar, kita niatkan beramal soleh, itu Allah akan menjanjikan kehidupan yang baik. Kita bisa lihat fakta ya, Pak Dian, Pak Hairul dulu bapak-bapak kita itu guru ya, tapi dia penuh dedikasi ya, itu hidupnya juga sejahtera, tidak kaya tapi kata orang Jawa itu apa? Hidupnya pas-pasan ya. Guru mau beli motor pas ada duit ya. Mau beli mobil pas ada duit juga ya. Mau menikahkan putranya ya pas ada rezeki. Jadi hidupnya itu pas-pasan. Mau berangkat umroh, niat haji juga pas ada uang. Jadi itu yang apa istilah sederhana, guru itu hidupnya pas-pasan. Karena niat amal soleh, niat amal jariah kita itu mau beli motor pas ada uang, mau bangun rumah pas ada rezeki. Ya. Oke. Yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan kepada semua calon guru dan semua guru yang ada di sini bahwa hanya guru yang terus belajar, yang tadi, yang apa yang harus dilakukan yang nomor 2 adalah terus belajar. Hanya guru yang terus belajar yang boleh terus mengajar. Ini saya dapat dari sebuah sekolah di Surabaya, bahwa prinsip sekolah itu luar biasa dalam, luar biasa inspiring ya. Pak, di sekolah kami semua guru harus terus belajar, harus terus memperbaharui pengetahuannya, harus terus memperbaharui caranya dia mengajar. Karena itu kami punya semboyan bahwa hanya guru yang terus belajar, dan ini dosen juga terkena tanggung jawab yang sama, bahwa kita harus terus belajar memperbaharui pengetahuan kita, karena itulah yang boleh terus mengajar. Sebab kalau guru berhenti belajar, dosen berhenti belajar, maka selesailah dunia ini. Oke, ini semoga diingat ya oleh para calon guru, oleh guru yang ada di PAI Unmuh Jember ini. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, pembelajaran PAI kita itu dituntut oleh kontekstual ya. Jadi dunia berubah sangat cepat ya, 1001 kasus, jutaan kasus masalah di medsos bisa dikaitkan dengan pembelajaran agama. Saya di slide berikutnya saya sampaikan jangan terlalu normatif ya. Oke lah, akhlakul karimah apa saja topiknya ada, fikih topiknya apa saja ada ya. Ulumul Quran, ulumul hadis macam-macam banyak. Tapi menurut pandangan saya bahwa semuanya itu harus ada contoh kontekstualisasinya ya. Misalnya tentang waris misalnya. Kita masuk topik masalah waris, bagaimana hukum waris ya. Kita bisa baca di medsos itu bahwa ada seorang anak yang menuntut ibunya ke pengadilan misalnya, gara-gara masalah waris. Itu kan luar biasa memprihatinkan. Jadi kasus-kasus yang muncul di medsos, di internet, itu sangat penting untuk dikontekstualisasikan dengan pelajaran. Kenapa sih misalnya kita nggak merekomendasikan, kita bahkan misalnya ada berpendapat bahwa merokok itu haram misalnya. Kita coba kontekstualisasikan, kenapa kita berzakat. Baca buku The Power of Giving itu, ternyata orang-orang yang bersedekah itu secara psikologis itu sehat. Ya. Bahagia, orang semakin banyak kita bersedekah, itu bukan semakin miskin. Nggak ada orang miskin gara-gara bersedekah. Coba aja deh, gaji kita misalnya 2 juta, sedekahkan 1 juta, itu enggak kemudian jadi miskin. Ya. Karena ada berkah yang enggak bisa kita hitung di situ ya.
Nah, Bapak Ibu, subjek apapun, pelajaran apapun di PAI, mulai dari fikih, akhlak, ya, tauhid, akidah apapun, itu dalam zaman yang seperti ini itu perlu selalu dikaitkan dengan konteks zaman, konteks lingkungan, konteks di mana anak-anak kita itu belajar. Karena apa? Medsos, internet memberikan sumber belajar yang sangat banyak, ya. Sementara mereka memiliki kelekatan dengan internet, sehingga harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan pendidikan. Ini contoh nih loh viral seperti ini. Apa maknanya bagi akhlakmu misalnya? Oke ya, sudah hampir jam 10 ini. Nah, pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, seharusnya tidak terlalu normatif pendekatannya, meskipun menyangkut fikih. Ya. Tadi saya sebut waris misalnya. Toharo, saya kira kontekstualisasinya itu harus ada. Ya. Perlu komparasi pembandingan. Sekarang bukan single aspek ya. Masyarakat kita semakin multi aspek ya. Ya dari Indonesia aja ada mazhabnya, ada Syafi'i, kemudian ada yang non mazhab seperti Muhammadiyah, kemudian juga ada mazhab. Nah ini adik-adik yang mahasiswa PAI Anda perlu belajar ya bahwa di masyarakat siswa yang kita ajar itu tidak semuanya misalnya Hanafi, tidak semuanya Syafi'i, tidak semuanya Muhammadiyah, sehingga kita perlu tawarkan kalau misalnya Syafi'i seperti ini, kalau Muhammadiyah seperti inilah Anda memiliki hujah, memiliki dasar yang kuat untuk memilihnya. Ya, Muhammadiyah berpandangan seperti ini karena alasan apa? Sekarang ini yang lagi rame Pak Hairul, Muhammadiyah memundurkan waktu subuh 8 menit ya. Ternyata eviden ilmiahnya sangat nyata. Ini loh anak-anak bahwa fenomena di Australia, di Malaysia, di Singapura itu posisi derajatnya itu 18 derajat, Indonesia 20 derajat. Nah, ini saya kira penting multi aspek, menghargai perbedaan itu sangat penting. Nah, menurut saya PAI karakternya adalah afektif ya, sikap akhlakul karimah. Karena itu pendekatan kognitif harus semakin dikurangi. Jangan hanya ditanya ujian kita sangat kognitif. Karena agama itu akal budi. Produk kesalehan, produk ibadah kita itu adalah akal budi, amal soleh itu. Nah, Indonesia semakin agamis secara kasat mata, tapi apakah semakin Islami itu pertanyaannya. Korupsi, merajalela, dan sebagainya. Oke. Saya kira itu Pak Hairul ya, yang bisa saya sampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh para guru PAI luar biasa berat, tapi jangan lupa bahwa Anda memiliki misi yang sangat mulia. Anda memiliki harus disyukuri Anda berada di PAI. Ya, jangan disesali. Kalau Anda menyesal diterima di PAI, waktunya untuk bertobat saat ini bahwa Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, kalau toh misalnya situasi penghargaan pemerintah masih kurang, Anda yakinlah pada penghargaan dari yang di atas itu. Dan orang tua kita, kakek nenek kita memberikan hikmah yang luar biasa bahwa ketulusan, keikhlasan seorang guru itu ternyata berbuah manis ya. Tidak selalu berbuah Honda HR-V ya atau kendaraan yang bagus, tapi kekayaan hati ya, sehat walafiat itu adalah rezeki yang luar biasa banyak yang perlu kita syukuri. Saya kira demikian Pak Hairul, kalau misalnya ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Oke, terima kasih Pak Sayuti. Tadi sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan tantangan sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, bahkan sebagai seorang ustadz. Karena kan kita juga kader-kader dakwah nantinya ini. Oke. Kita buka pertanyaan 3 saja ya, biar
dialog kita biar enak. Dipersilahkan bagi mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan, terutama yang mengampu mata kuliah psikologi pendidik ini. Karena kita ketahui ya, ini salah satu tantangan dari seorang pendidik dari sektor psikologi, bagaimana kalau siswa atau pendidik itu lebih memilih gadget, apalagi yang dilihat YouTube. Iya, kalau yang YouTube-nya kontennya itu tentang materi yang disampaikan, nah itu lebih membangun. Nah, oke, disilahkan yang bertanya. Dipersilakan. Saya lihat kolom chat belum ada pertanyaan. Ya, mungkin ada mahasiswa yang Berarti sudah jelas Pak Huda. Insya Allah jelas ini Pak. Dan memahami semua. Karena kemarin fenomenanya ketika saya ngajar, ya setelah ngajar tuh ada mahasiswa yang ngirim alamat YouTube malah tentang tema tersebut, tema yang sudah diskusikan. Ya, dosennya jadi keki ya. Iya Pak. Ya, Mungkin itu. tidak puas dengan apa yang disampaikan, jadi ada kolom YouTube jadi di-share. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau misalkan mau bertanya langsung satu saja, kalau melalui chat, monggo. Mungkin Zaki, silakan Zaki. Tadi Zaki yang meminta materi terkait materi yang disampaikan oleh Pak Sayuti. Monggo Zaki, silakan. Zaki Robit. Oke, berarti kalau tidak ada, ini sudah paham terkait dengan tantangan dari seorang guru terhadap bagaimana mengajar di masa milenial ini. Karena masa milenial ini masanya masa internet, mau tidak mau kita harus bersinggungan. Maka dari itu, untuk kurikulum MBKM yang sekarang diterapkan itu di program studi pendidikan agama Islam, itu ada mata kuliah namanya inovasi pembelajaran daring. Inovasi pembelajaran daring dan multimedia pembelajaran. Itu salah satu bagian untuk membaca tantangan-tantangan yang tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Sayuti. Salah satunya. Oh, mungkin Pak Bahar satu saja. Pak Bahar ingin bertanya, silakan. Ini dosen senior kami Pak, sekaligus wakil dekan Fakultas Agama Islam. Silakan Pak Bahar. Satu saja. Baik, terima kasih Pak Huda. Suaranya kedengaran tapi kecil Pak. Coba. Baik. Nah, sebenarnya saya hanya ingin mengucapkan alhamdulillah. Suaranya kok kecil ya di tempat saya ya? Kecil suaranya. Oh, kecil ya? Yeah. Mengucapkan alhamdulillah begitu. Melihat slide terakhir, melihat slide terakhir dari yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa arah pendidikan agama Islam itu pada afektif gitu kan. Karena ini terkait dengan penelitian saya di S3 doktoral itu Pak, terkait mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, memang arahnya kecenderungannya ke sana gitu. Dalam konteks penelitian itu saya juga kemudian bertanya-tanya apakah betul ataukah ini kemudian fenomena baru atau bagaimana, karena selama ini kecenderungannya kognitif itu lebih dilihat sebagai ukuran efektivitas pembelajaran gitu. Tapi kenyataannya tadi ketika melihat dimensi afektif menjadi dimensi dari pembelajaran pendidikan agama Islam, itu saya akhirnya
mengucapkan alhamdulillah, berarti penelitian saya itu sudah on the track begitu Pak. Itu. Kemudian terkait dengan lurus dan tulus tadi memang sesuatu yang sulit bagi kita karena kadang-kadang terjebak pada dimensi apakah pingin sergur itu juga bisa dikatakan lurus atau bisa dikatakan tulus gitu. Ini kadang-kadang terjebak pada seleri-seleri yang ada dalam profesi pendidik itu sendiri. Mungkin bisa ditanggapi Bapak terkait dengan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahar terkait dengan pertanyaannya. Monggo Pak Sayuti. Terima kasih Pak Bahar ya. Pertama memang harus ada perubahan mindset kita Pak Bahar ya. Bahwa sebetulnya PAI itu tidak melulu kognitif ya. Kognitif itu hanya sebagian kecil dari cara kita mendidik anak-anak kita dalam mata pelajaran agama Islam. Yang jumlahnya mungkin juga tidak terlalu banyak di sekolah yang negeri ya. Mungkin hanya 2 jam ya. Kalau di Muhammadiyah mungkin cukup, alhamdulillah cukup banyak, atau misalnya sekolah yang madrasah mungkin cukup banyak. Tapi memang ini yang patut untuk dijawab oleh kita semua guru maupun dosen di PAI, karena nanti soal ujiannya Pak, itu kan kembali lagi ke kognitif ya. Kita kan bisa itu ya, di WA sering beredar jawaban-jawaban lucu yang soal-soal agama yang aneh-aneh itu. Kemarin yang beredar apa ya? Saya lupa itu. Di WA banyak beredar pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang waduh sama sekali tidak terlalu kognitif orientasinya. Nah, afektif ini, pengedepanan afektif Pak Bahar harusnya berimplikasi ke asesmennya, penilaiannya. Ya, ini tantangan yang tidak ringan bagi guru ya, guru PAI, bahwa saat kita menilai hasil belajar mata pelajaran agama itu tolong tidak hanya aspek kognitif lagi ya. Karena sebetulnya mereka belajar 2 jam di sekolah negeri belajar agama Islam itu tidak sekedar untuk mengetahui berapa nisabnya zakat, nisabnya hasil pertanian, tapi mereka memiliki spirit untuk berzakat misalnya. Bukan untuk mengetahui cara wudhu yang benar, tapi spirit toharoh untuk membersihkan diri itu yang lebih penting untuk ditekankan. Jadi Pak Bahar betul, dan riset itu membuktikan bahwa sebetulnya yang lebih dibutuhkan itu afektif. Kenapa tadi yang nggak dimiliki oleh internet itu kasih sayang, ketulusan, itu karena itu. Nah ini yang perlu menjadikan bahwa cara kita menawarkan pembelajaran, bahkan termasuk tentu semakin berat tantangannya karena semuanya online sekarang. Nggak tahu Unmu Jember sudah offline atau belum. Tapi saya full mengajar itu dengan online, di mana sentuhan-sentuhan cinta, kasih sayang, perhatian itu terwujud di dunia maya yang kita itu. Ya. Kita sapa misalnya di sini ada Fauzan ya. Siapalah yang ada di sini, apa ada Lili, Fauzan, itu kita sapa satu-satu. Oh Fauzan, apa kabar? Di belakangmu kamar itu pondok ya misalnya. Nah sentuhan-sentuhan seperti itu penting meskipun secara online kita lakukan ya. Ya kita hargai Fauzan mau belajar ya, Muhammad Fauzan sisirannya rapi sekali ya. Ya sampai kelihatan dahinya mengkilat itu pakai minyak tadi misalnya. Nah sentuhan-sentuhan kemanusiaan seperti ini itu perlu kita lakukan, karena kalau enggak itu sangat, pembelajaran online itu sangat kering ya. Nah karena senyum dosen itu ibadah luar biasa loh Pak Bahar ya, jangan dikira itu. Kalau siswanya Pak Bahar itu senang dengan cara Pak Bahar mengajar, nanti kalau Fauzan, Lili itu jadi guru, mereka senang dengan caramu mengajar, doanya itu loh baik-baik. Semoga Bu Lili dapat suami yang soleh sekali ya, bisa pergi haji di umur 30 tahun lah. Coba kalau anak yang kita tawarkan itu pengetahuan yang kering, itu enggak ada doa-doa
yang tulus dari anak-anak kita. Ya. Saya kira saya setuju Pak Bahar ya, termasuk mahasiswa yang di PAI, yang kita tawarkan ke siswa kita besok itu ketulusan hatimu, senyummu itu loh. Ya jangan mengajari itu nomor 2. Yang pertama masuk kelas, nek guru masuk kelas merengut. Apa doa siswanya? Wes nang cepet mati ya ngono gurunya. Aku ditabrak motor ya. Nah ini yang sederhana, tapi saya tadi melambari bahwa cinta kasih sayang guru dengan siswa itu luar biasa. Itu ya Intan ya. Semoga Intan mendengarkan saya. Oke, nah yang kedua, saya kira kita orang beriman Pak Bahar ya, yakin bahwa janji Allah itu benar ya. Kita mengajar diniatkan untuk beramal soleh ya, luruskan niat. Itu kesejahteraan itu selalu, saya nggak menyangka bapak saya dulu guru SD seperti saat saya kuliah itu katanya kamu kuliah dibiayai oleh hutang ya. Saya alhamdulillah bisa haji, bisa umroh lah 2 kali, punya tanah untuk anak-anaknya, nggak pernah terbayangkan dulu bahwa bapak itu punya harta. Padahal guru SD ya. Ibu saya itu buta huruf, bisanya hanya baca Quran ya. Tapi dari mana sebetulnya? Nah, jadi tidak hanya sakinah tapi rahmah ya, kebahagiaan itu, hayatan thayyibah itu janji Allah benar. Karena itu penting saya ingatkan kepada mungkin mahasiswa sekarang belum tahu konteksnya apa yang disampaikan Pak Sayuti, tapi cobalah bahwa ketulusanmu, niat lurusmu, dan petunjuk bahwa kamu itu betul-betul dalam petunjuk loh, dipilihkan untuk kuliah PAI itu ya. Jangan menganggap tersesat loh di PAI ya, itu harus bertobat mulai sekarang. Kamu itu diberi petunjuk Allah untuk memilih PAI itu ya. Jangan yang waduh saya nggak semuanya nggak diterima tinggal PAI ya, itu harus disyukuri, sujud syukur ya. Kamu diberi wewenang untuk mendidik anak-anak bangsa dengan akhlakul karimah. Ya, saya kira gitu Pak Bahar ya. Oke. Ini satu Pak dari chat Pak. Dari chat ada pertanyaan. Dari Fairoh. Mau tanya Pak. Kendala saat ini kebijakan terbentur dengan adanya HAM, model parenting yang banyak ya. Parenting ramah anak ya. Oke. Saya setuju kepada Ibu Fairoh ya, bahwa memang kita perlu pendekatan baru untuk mendidik anak. Saya kebetulan bersyukur Bapak Ibu, sering saya mengatakan Pak Sofyan ya, saya S1 pendidikan, S2 2 kali pendidikan, S3 pendidikan, itu enggak diajari cara mendidik anak. Saya diajari cara mendidik anak orang. Saya enggak diajari cara mendidik anak saya sendiri ya. Akhirnya membaca, ikut parenting ya. Dan merasakan Bu Fairoh betapa sangat pentingnya bahwa kita juga belajar bagaimana mendidik anak ya. Dan memang kita sadari bahwa pendidikan boleh dalam tanda petik itu dalam tahap tertentu diberi ketegasan ya. Tapi kekerasan itu memang tidak bisa ditolerir ya. Saya masih ingat itu. Jadi kalau bapak saya cerita kalau ada anak nakal sekali ya, itu tadi itu senjatanya itu sholawat tadi, doa sholawat ya. Sholawat. Nah saya kira saya memahami ya, di lingkungan manapun ada anak yang ekstrim nakalnya itu, tapi memang pendekatan kekerasan itu sudah ya tegas boleh ya. Tegas boleh, kekerasan itu yang enggak boleh bubar ya. Sehingga sebetulnya antara pendidikan nilai dan HAM itu dalam tanda petik itu sebetulnya kompatibel, bukan sesuatu yang diametral ya. Tetap kita sampaikan pendidikan yang benar, ketegasan. Misalnya kalau ada anak yang betul-betul melanggar, kamu nggak boleh masuk kelas, tutup pintunya dari luar misalnya. Itu kan sebuah hukuman yang luar biasa.
tapi dia sama sekali tidak menyakiti badannya. Tidak, tolong Mas, kamar kamu rame, tolong keluar kelas, tolong pintunya ditutup dari luar. Udah dia di luar dan nggak ada perlakuan fisik apapun, tapi itu sebuah pendidikan yang luar biasa bagi dia, bahwa dia mendapatkan pelajaran tanpa harus ada kekerasan fisik. Saya dulu masih ingat Pak Sofyan SMP itu, kelompok upacara saya itu mengerek bendera terbalik. Satu kelas itu sampai penggaris itu patah berkeping-keping karena dipukul sama-sama. Ya kita tetap doakan semoga beliau itu ya hidupnya sejahtera, soleh-solihah ya. Karena kita sadar jadi guru juga sekarang. Nah, tapi itu masa lalu yang tidak boleh diulang oleh Fauzan, nanti jadi guru nggak boleh ya. Ya jadi banyaklah yang di sini Zaki ya, jadi guru berikan cinta, karena cinta itu nggak diberikan oleh internet ya, oleh Google, oleh YouTube ya. Didiklah mereka dengan cinta dan doa-doa anakmu yang puas dengan gurunya, itu saya kira sangat manjur ya. Itu Pak Bahar ya, saya mohon maaf harus bergerak ke UAD. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan, semua bermanfaat bagi saya pribadi serta Amin. para pendengar. Amin. Kita semua mendapat petunjuk dari Allah untuk menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak bangsa Indonesia. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan. Demikian tadi pemaparan terkait dengan kuliah tamu yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sayuti. Jadi pada intinya, ya, jadi yang tidak ada di internet itu bahan dan menjadi kajian kita. Di antaranya adalah cinta, ketulusan, perhatian, sentuhan kasih sayang, dan doa yang tulus. Nah, jadi kalau jadi guru, ya, jangan sampai lupa mendoakan murid-muridnya. Apalagi menjadi dosen, jangan sampai lupa mendoakan mahasiswanya agar cepat lulus. Begitulah kira-kira ya, yang dapat kami simpulkan. Dan saya akhiri. Nasrul minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Pak Huda ya, Pak Sofyan. Nggih, matur nuwun sangat Pak Sayuti. Nggih. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang absen silakan, yang absen. Absennya ke siapa, Pak? Nah itu di Google, di Google Form. Di chat itu loh. Di chat room, di Google Form. Maaf. Sudah Pak, saya sudah absen Pak. Oke, saya tutup ya. Kak Prodi Syariah nggak bisa absen ya Pak? Hanya mahasiswa ya? Ya silakan, absen Pak Disia Pak. Disia, boleh Pak. Aduh. Absen di Sia ya Pak? Ya. Saya live ya. Nanti kalau saya live ini live semua ini. Sebentar Pak, teman-teman masih klik Google Form semua Pak. Kalau di live nanti teman-teman nggak bisa absen Pak. Materinya sudah ada juga di chat, silahkan di download. Jaket di belakang tuh kok bagus Pak?